Yo, so what's up everybody, ketemu lagi dengan gue Ringga dari Gustavino and you're watching my vlog. Dan pada vlog kali ini gue pengen ngebahas tentang langkah-langkah ngelamar jadi seorang programmer. Banyak orang mau kerja jadi programmer dan jurusan IT pun juga banyak lulusannya setiap tahunnya. Walaupun peluang kerja di bidang IT itu bisa dibilang lumayan banyak demand-nya, tapi sama kayak profesi lain, kita juga mesti ngelewatin beberapa tahapan penerimaan pegawai sebelum bisa kerja di sebuah perusahaan. Di video kali ini gue bakal ngebahas tahapan apa aja yang pernah gue alamin pas ngelamar kerja di sebuah perusahaan, terutama dari sisi programmer. Karena bidang IT itu sebenarnya banyak dan luas. Yang pertama, ngirim CV. Nah, ini udah pada tau lah ya, ngirim CV ke sebuah perusahaan buat ngelamar kerja itu udah jadi sesuatu yang emang harus dilakuin, entah itu kita ditawarin kerja atau emang ada lowongan yang sesuai dan kita apply. Programmer juga mesti kirim CV biasanya, tapi bisa dibuat kreatif sih sebenarnya kalau mau ada nilai plus untuk CV-nya. Misalnya front-end developer atau mobile developer bisa ngebuat website atau apps yang isinya itu tentang diri dia sendiri. Jadi HR atau user kalau mau lihat contoh kerjaannya kayak gimana, bisa dari sana aja gitu. Kalau backend ya mungkin bisa buat API sih, walaupun menurut gue itu agak maksa sebenarnya ngebuat API tentang diri kita pribadi, tapi ya bisa lah kalau backend buat website juga sekalian belajar bagian frontend juga. Yang kedua, tahapan selanjutnya setelah kita ngirim CV, kalau emang di CV kita diterima, itu bakal dihubungin oleh HR, entah lewat email atau ditelepon langsung. Biasanya sih ditelepon untuk ditanya-tanya sedikit tentang pengalaman dan lain-lain. Gak jarang juga di sini ditanya gaji yang diterima sekarang dan ekspektasi gaji kalau masuk. Habis itu ditanya juga kira-kira ke kantor sekarang notice-nya itu berapa lama gitu. Di kantor sekarang tuh notice untuk keluarnya berapa lama. Nanti habis itu bakal dikasih tahu next step-nya bakal ngapain setelah ini. Yang ketiga itu ada psikotes. Ini jujur gue cuman ngalamin di awal gue setelah gue lulus kuliah dulu pas apply ke beberapa perusahaan korporat terutama ya. Tapi makin kesini gue belum ngalamin psikotes lagi nih pas ngelamar kerja. Tapi ya psikotes ngejawab soal logika dan perhitungan gitu sih, kayak psikotes pas mau masuk kuliah gitu lah kira-kira. Nah, di sini proses yang paling lama menurut gue dan gue paling sering nggak lolos di sini, jujur. Entah kenapa gue juga nggak tahu sih. Yang keempat ada tes coding. Setelah itu bakal dites skill codingnya kita. Biasanya ada dua cara untuk ngetes codingan, yaitu coding langsung sama user via video call atau datang ke kantor, atau dikirim link kayak HackerRank atau link Caliber buat ngetes coding skill kita. Kalau dikirim link itu biasanya cuma ngetes skill ngodingnya aja, sama optimalisasi dari codingan kita. Kalau misalkan dilihat oke, bakal dihubungin oleh HR untuk interview ke user. Nah, cuman kalau coding on the spot ini yang bikin nggak tenang. Biasanya kita mesti share screen kalau emang tesnya video call, atau ya dipantengin aja sama pengujinya kalau disuruh datang ke kantor gitu. Nah, tes coding pertama gue dulu disuruh ngoding di papan tulis. Itu dakdikdukser banget, dan pokoknya tes coding langsung sama user, tapi enaknya bisa nanya-nanya kalau ada yang kurang jelas dari pertanyaan yang dikasih. Kalau yang misalnya dari HackerRank atau Caliber itu biasanya kita dikasih waktu mungkin 3-4 hari buat buka linknya, lalu dikasih waktu 2 jam untuk ngerjain, biasanya sih 2 jam lah, 1,5 sampai 2 jam untuk ngerjain soal-soalnya. Yang kelima ada interview user. Nah, biasanya tahap ini bisa langsung setelah tes coding atau bisa jadi sesi terpisah, itu tergantung dari perusahaannya. Interview user ini lebih banyak ditanya pengalaman kerja dan soal pemahaman kayak tentang arsitektur, terus database, cara handle kerjaan, best practice, dan lain-lain. Jadi lebih bukan ke teknikal tapi lebih ke pengalaman kita. Biasanya diinterview oleh siapa sih? Ini bisa macam-macam. Biasanya kalau gue diinterview sama lead atau senior developer dan engineering manager juga.
Di sini emang nikmatnya dunia muncul nih, karena ditanyain hal-hal yang mungkin baru pernah kita dengar. Apalagi gue dulu di interview tuh banyak banget yang baru gue denger, dan kalau emang belum ada pengalaman atau lulusan baru, itu biasanya banyak hahehohnya, jadi kayak banyak bingungnya lah. Tapi ya tergantung posisi apa yang diambil sih. Kalau misalkan posisi senior, otomatis ya udah nggak boleh terlalu blank-blank banget, pasti ada ilmunya yang udah mereka alamin di perusahaan-perusahaan sebelumnya atau experience kerja mereka. Kalau masih junior atau medior mungkin masih bisa ditolerir sama usernya. Kalau udah sampai sini sih gue saranin jawab sebisanya aja. Dan biasanya pertanyaan seputar pengalaman. Yang penting nyoba jawab aja sih. Kalau emang bener-bener nggak tahu mau jawab apa, ya bilang aja nggak tahu atau belum pernah denger. Nomor 6, ada interview dengan atasan. Nah, kadang ada perusahaan yang minta interview dengan atasan, entah direkturnya mungkin atau yang lain. Tapi gue jarang sih sampai interview setinggi itu. Paling di tempat kerja pertama gue, dan itu pun karena mungkin perusahaannya bukan korporat gede, jadi masih bisa ketemu sama atasan yang paling atasnya, atau waktu itu gue direktur teknologinya. Biasanya ini cuma formalitas sih. Kalau udah sampai situ, asal nggak aneh-aneh jawabannya sih, ya kemungkinan besar diterima. Yang ketujuh, ada offering letter. Kalau udah lolos semua, congrats, itu kalian bakal dikirimin offering letter, atau ya inilah apa namanya, kontrak kerja biasanya. Di sini sih ya tinggal tanda tangan kalau emang udah oke, atau ya buat tanya-tanya benefit, dan kalau mau nego gaji atau apa. Kalau udah tanda tangan dan nentuin kapan bisa mulai kerja, ya udah, itu that's it. Harusnya sampai situ aja biasa. Ya paling itu yang bisa gue jelasin di video kali ini. Buat yang baru pertama kali mau apply dan interview, tenang aja, nggak usah panik. Gak keterima di suatu perusahaan bukan berarti kalian gak kompeten, tapi mungkin kebutuhan dari perusahaan itu aja yang nggak sesuai pada saat itu. Setiap perusahaan punya kriteria penerimaan yang beda-beda. Beberapa kali gue dengar juga cerita teman gue yang ditolak di perusahaan yang mungkin jarang didengar orang, tapi terus diterima di perusahaan korporat atau unicorn. Semua ada jalannya lah. Jadi ya sabar aja, dan terus berjuang aja kalau emang belum ada kesempatannya. Jadi itu aja video kali ini dari gua. Don't forget to like, comment, and subscribe, and peace.